Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Pak Hari Widakto itu yang mengenalkan saya ke dunia sastra. Dan dia yang kemudian mengenalkan saya ke dunia teater. Wow, luar biasa ya. Dia berarti guru bahasa Indonesia dulu. Guru bahasa Indonesia. Oh, luar biasa. Keren dia. Memang. Saya ikut latihan drama dan gara-gara beliau akhirnya saya jatuh cinta pada sastra. Wow. Berarti inspiratif banget ya Betul, dia ya. betul. Termasuk Bu Ika. Bu Ika itu yang mengenalkan aku pada novel. Oh, iya. Mudah-mudahan BK denger nih. Ada muridnya yang luar biasa di sini. Aduh, kalau Pak Kardi sih ya, guru IPS beliau ya. Pak Kardi. Kalau untuk belajar nakal-nakal sama beliau. Halo Pak Kardi. Kenakalan dalam berpikir ya. Iya. Aku suka sama Pak Ubed itu dulu. Kalau dirimu siapa guru yang paling menginspirasi sehingga bisa masuk ke dunia yang nggak tahu entah berantah ini? Iya ada sih, aku dari ini ya, dari MI. Aku kan dulu sekolahnya di MI ya. Di MI itu adalah guru-guru yang memperkenal, ya memang ya tugasnya mereka kan memperkenalkan terutama ini ya sastra kepada peserta didiknya. Ya waktu itu sih ada kita biasa, aku kan awalnya dulunya itu pemalu banget. Ya sekarang masih sih itu. Apa iya sih? Dirimu pemalu? Beneran? Enggak. Iya, kadang ini dulu tuh didorong-dorong untuk ayo baca puisi, tampil ketika acara sekolah kayak gitu kan ya. Dan dari situ aku oh iya ternyata setelah membaca puisi, misalnya setelah tampil ataupun ketika saya membaca puisi dan tidak tampil pun, ketika membaca di rumah gitu, setelah membaca puisi kayak ada di otak tuh kayak ada pencerahan kayak gitu, nggak tahu kenapa ya, kayak merasakan sesuatu yang beda. Kayaknya kok misalnya kalau lagi sedih kemudian aku baca-baca buku puisi kok jadi beda kayak gitu. Gitu Nggak ya? tahu, ada rasa yang berbeda kayak gitu. Lah itu aku berterima kasih banget sama guru saya waktu MI itu yang mendorong-dorong saya untuk ini, untuk apa namanya? Ada keberanian gitu ya? Ada keberanian untuk mempelajari sastra itu. Oh gitu. Baru tahu aku sekarang bahwa dirimu adalah seorang pemalu gitu ya. Loh kok itu jadinya. dan ini juga Kang Ribut, apa namanya, aku kan juga ngajar di sekolah ya. Kadang itu saya suka sedih kalau misalnya ada pelajaran sastra itu yang dikulik itu hanya strukturnya saja. Kadang itu dia sampai sekarang, sampai kuliah pun begitu. Kadang Parah. iya, kita hafal struktur puisi, unsur-unsur puisi, tapi kita mendekatkan puisi Pada kepada karya mereka gitu itu ya. kayaknya kurang Betul. gitu. Mestinya sudah deh itu lupakan, tapi lebih aja, kenalin aja pada siswa ataupun murid-murid kita itu pada karya aja. Iya benar. Suruh aja mereka baca karya orang. Ini ada karya baru, ini ada karya baru. Setelah itu mereka disuruh untuk membuat karya. Nah itu. Saya pikir itu jauh lebih efektif daripada katakanlah diberi pengarahan tentang teori. Teori dulu. Unsur puisi, tema, Terus di ulangan juga. rima, saja. Akhirnya nggak jadi juga. Iya benar. Jadi yang gagap mereka nulis apa puisi. ya, hafal teori tetapi secara kenyataannya dia memahami karya sastra itu masih kurang Nol. sih sebenarnya. Sangat nol menurut saya. Sangat nol. Makanya aku setuju banget sama Pak Taufik Ismail bahwa untuk mempelajari sastra itu dengan 6M. 6M itu membaca, menulis. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Dan salah satu cara untuk mendekatkan karya sastra kepada generasi sekarang ya itu dengan memberi mereka baca. Learning by doing ya. Iya, betul. Sama ketika saya punya pengalaman dengan Profesor Sapardi, seperti itu. Dia hanya memberikan satu semester, hanya memberikan tugas 10 novel harus dibaca satu semester.
Dan novelnya tebel-tebel. Ditentukan oleh dia. Ditentukan oleh beliau. Novelnya ini. Semua harus kamu baca dalam satu semester ini. Tugas akhirnya bikin catatan tentang apa yang kamu dapatkan selama baca puisi, selama baca novel itu. Pak, ini makalah apa bukan? Bukan. Isai aja. Terus pakai teori? Nggak perlu. Sudah tulis saja. Oh gitu. Kamu menulis itu sebenarnya sudah berteori. Iya, sudah mengaplikasikan kan? Betul. Itu keren. Nah, dan itu jarang seorang guru yang mau melakukan itu. Atau mungkin tuntutan kurikulum barangkali ya. Ya itu yang kadang kita terbelenggu oleh kurikulum-kurikulum yang ada. Tetapi ya kalau sekarang sih lebih lebih disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kemudian dengan konteks yang ada. Harus ada keberanian menurutku sih. Harus ada keberanian dari pemegang kebijakan ini. Bagaimana caranya? Pendidikan itu bukan mendikte, pendidikan itu bukan soal bagaimana orang menghafal. Iya, betul. Tetapi lebih pada aplikasi apa yang dia dapat, pengetahuan yang dia serap dari informasi-informasi yang dia serap sebagai pengetahuan itu, dan kemudian teraplikasikan menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, itu iya. Kadang yang ini kan, ya pernah juga sih aku ini. Kadang kan anak-anak itu kan sukanya kalau mengekspresikan sesuatu dengan teriak-teriak, dengan apa namanya gitu. Apa ya perilaku yang ini kenapa nggak ditulis nanti apa jadinya puisi atau apa atau novel atau apa atau cerpen ya curahkanlah dengan tulisan kayaknya ya nggak tahu ya. Itu jauh lebih indah daripada teriak-teriak di jalan gitu ya. Kadang marah sama teman harus nonjok gitu kan. Aduh. Jadi masalah lagi kan Kang. Betul. Marah itu tidak harus diungkapkan lewat kata kok. Lewat kedipan aja bisa. Gitu ya, wow itu kode. Aduh. Asal jangan salah tafsir. Ini jadi curhat dikedipin gitu. Oke, ini sudah menit ke 52. Saya pikir sebentar saya cek dulu di WA adakah yang masuk. Oh belum. Ya. Oke, kalau begitu saya pingin malam hari ini aku pengen bacain puisi dong satu. Apa kayak pilih? Apa ya? Terserah. Karena beliau ini sudah menulis puisi Debur-debur rindu, maka harus bertanggung jawab pada karyanya. Malam hari ini saya minta dirimu membacakan satu puisi untuk pendengar kita. Wah, karena pendengar kita belum ada yang masuk gitu ya. Tapi semoga aja di minggu-minggu depan ya acara Koja Sastra ini bisa. Pokoknya masuk deh, jangan ragu-ragu untuk masuk gitu. Terima kasih Vita yang sudah gabung ya dan menyampaikan pertanyaan. Lain kali ditunggu lagi pertanyaan yang lebih menantang. Saya lebih suka ditanya daripada harus menjawab, harus ngomong dan bertanya itu. Ini aja ya. Nah, apa ini? Karena tadi ya, ini ada September lagi nih kan. Karena kita di bulan September, aku bacain aja. Iya, kemarin baru purnama loh. Tahu. Iya benar. Oke. Iya. Aku baca yang judulnya Purnama September. Bener kan? Kayaknya dia ini ya. Iya. Purnama September. Barangkali masih teringat saat purnama memerah, kita pernah melukisnya dari balik jendela kaca. Melalui jari jemari, kita mozaikkan kata, lukamu, lukaku, luka kita. Dukamu, dukaku, duka kita. Jugaku, jugamu, juga kita. Sukamu, sukaku, suka kita. Lalu, aku pun memberanikan diri untuk bertanya, akan kau simpan di sebelah mana? Ternyata, kau pun merasa bingung menjawabnya. Pantaskah aku memaksa? Biarlah kini ku kenang saja. Purnama memerah
di bulan September. Oh, luar biasa. Ya, malam Kamis yang lalu. Iya. Purnama kan. Nah, sebenarnya apa yang kita lihat tuh bisa kok ditulis jadi puisi Betul. ya. Nggak usah mencari inspirasi kalau kata Sapardi Djoko Damono. Iya, benar. Menulis itu nggak butuh inspirasi. Yang dibutuhkan adalah niat. Iya. Kalau nggak ditulis kalau nggak diniat ditulis ya nggak jadi tulisan ya Kang. Benar. Betul. Apa yang kita temukan itu bisa jadi tulisan. Bahkan kerikil di jalanan itu bisa jadi tulisan. Nah. Nggak harus menunggu atau bahkan menyepi ke dalam goa-goa, nggak penting banget gitu ya. Kalau mau niat tulis aja gitu kan ya. Betul. Oke. Saya pikir kita sudah melewati waktu 2 jam. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya, untuk ini ya generasi milenial ya. Jangan takut, kalau menurutku jangan takut untuk menulis puisi. Jangan takut nanti kita mendapat penilaian yang mungkin tidak kita harapkan tentang puisi yang kita tulis. Tugas penulis itu ya menulis. Nanti yang menilai adalah pembaca. Serahkan saja, kalau sudah kita tulis, ya sudah. Tugas kita udah selesai menurutku. Yang nanti yang mengapresiasi itu pembaca. Jadi kalau misalnya generasi milenial ini punya sesuatu unek-unek atau perasaan yang ingin ditulis, tulislah. Betul. Ya, karena memang kalau tidak dituliskan itu ya tidak akan jadi karya. Kan siapa yang tahu ilmu kebatinan ya kan? Iya. Jangan terlalu kebatinan lah. Tulis, ungkapkan, nanti yang di dada itu nanti akan plong dengan sendirinya. Betul. Itu penting itu. Nah, oke. Terima kasih Bu Kurnia KH atas kehadirannya di Koja Sastra. Lain waktu kita akan ketemu lagi. Amin, senang sekali saya diundang di sini. Terima kasih Kang Ribut. Untuk ya. buku puisinya. Amin. Sukses juga untuk karya dan karirnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kawan, saya masih akan bersama Anda di lanjut ya di RKB Malam dan juga di perjalanan Halo Kota Batik sampai pukul 12 malam nanti. Satu lagu penutup untuk sesi kali ini Koja Sastra, ada Dialog Dini Hari Tersesat untuk Anda.